Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame atau justru dalam hubungan Twin Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan like, silakan subscribe, kalau ada komentar silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini saya ingin membahas mengenai kunci perjalanan Twin Flame atau bagaimana sih kita dalam menghadapi hubungan Twin Flame atau perjalanan Twin Flame ini yang tentunya sangat tidak mudah sekali. Jadi sangat roller coaster, sangat menyita energi, menguras air mata tentunya. Ya, The Dark Night of the Soul datang, berbagai hal terjadi. Sebenarnya kuncinya adalah simple kok. Kuncinya adalah penerimaan. Gitu. Karena seperti ini, perjalanan Twin Flame adalah sebenarnya perjalanan spiritual. Gitu. Sesungguhnya adalah perjalanan melepas ego. Gitu. Makanya sering sekali saat hubungan Twin Flame, kita melewati hubungan Twin Flame, menjalani hubungan Twin Flame ini, kita seringkali ke-trigger satu sama lain dengan twin flame kita. Jadi entah kita men-trigger mereka atau dia gitu. Dia men-trigger kita gitu. Itu akan sering sekali seperti itu gitu. Nah, yang ke-trigger ini kan sebenarnya egonya gitu. Jadi memang pada dasarnya sejatinya perjalanan twin flame ini adalah perjalanan kita melepas ego. The Dark Night of the Soul datang dan segala macam hal terjadi gitu ya, dinamika terjadi. Itu pun termasuk bagian bagaimana kita bisa melepas ego kita. Nah, cara melepas ego tuh bagaimana sih? Sebenarnya simple. Ya itu tadi yang saya bilang, penerimaan gitu. Contohnya begini, kita sering lihat misalkan orang yang punya egonya tinggi. Kan gini, biasanya kalau orang-orang dengan ego yang tinggi, biasanya mereka tidak terima akan segala sesuatu. Maksudnya seperti ini, contoh seperti ini. Oh, padahal cuman kayak kesenggol aja, tabrakan gitu, misalkan di jalan, tahu-tahu mudah marah gitu. Nggak terima karena disenggol gitu. Egonya kan yang ke-trigger. Yang ke-trigger itu kan sebenarnya egonya gitu loh. Sebenarnya orang kalau tabrakan ya udah biasa aja kan sebenarnya. Cuman karena nggak terima dengan disenggol doang gitu loh. Akhirnya marah gitu. Atau bahkan yang simple doang cuman kayak ada orang ngelihatin kalau karena egonya tinggi gitu ya, dia akan mudah sekali marah gitu. Nggak terima gitu. Maka salah satu ciri orang yang dengan ego tinggi biasanya mereka akan mudah sekali marah gitu. Mudah sekali tersinggung gitu. Karena yang ke-trigger itu sebenarnya egonya. Atau contoh, misalkan ada orang yang kelihatannya terlihat menonjol gitu. Terus muncul deh rasa nggak suka, dia tuh sebenarnya gini 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 gitu. Karena nggak terima kalau ada orang yang terlihat lebih menonjol dari dia gitu. Itu yang ke-trigger kan egonya gitu. Mereka nggak terima, akhirnya biasanya oh bergunjing di belakang atau bahkan melakukan hal yang nggak baik gitu kan, misalkan seperti itu. Karena nggak terimanya itu gitu loh. Itu yang memicu ego sebetulnya. Jadi memang twin flame ini akan sangat kuat sekali ya, saling nge-trigger satu sama lain biasanya. Biasanya memang seperti itu. Jadi berbagai hal itu kita kayak ke-trigger gitu dengan perlakuannya dia atau perkataannya dia, apapun juga gitu. Sebaliknya kita pun men-trigger mereka, mereka pun men-trigger kita gitu. Twin flame seperti itu, saling men-trigger satu sama lain. Nah, yang ke-trigger itu ya egonya sebetulnya gitu. Jadi cara biar kita mudah melepas ego adalah dengan menerima gitu. Karena itu, di Dark Night of the Soul memang biasanya mengikuti perjalanan Twin Flame gitu. Ya, entah Twin Flame kita meninggalkan kita, lari ke orang lain, memblok kita gitu ya, atau segala macam atau hal apapun yang terjadi. Ya, misalkan tiba-tiba pekerjaan kita hilang gitu ya, segala macam hal terjadi gitu ya. Sangat menguras energi, sangat menguras air mata gitu kan. Tapi kuncinya itu, penerimaan dulu gitu. Bukan kita mencari tahu kenapa dan mengapanya gitu. Yang paling utama adalah penerimaan dulu gitu. Jadi saat ini misalkan kalau kita diblok oleh tim kita ya udah kita terima dulu gitu. Kita nggak perlu merespon yang seperti apa gitu loh. Yang penting terima dulu aja. Apapun yang terjadi terima dulu aja gitu. Itu yang paling penting. Justru yang paling penting adalah menerima dulu gitu. Bukan kita, oh ini karena begini-begini. Ya alasan bisa banyak. Alasan bisa banyak. Cuman itu nggak akan berarti sama sekali kalau kita nggak menerima dulu. Pada dasarnya ada penerimaan yang paling utama gitu. Salah satu ciri orang yang
tidak dikuasai ego, sebenarnya yang paling gampangnya adalah akan mudah menerima segala sesuatunya, gitu. Akan mudah mengikhlaskan segala sesuatunya. Karena memang semuanya itu berawal dari penerimaan dulu. Ya, entah twin kita pergi dengan orang lain, entah memblok kita yang saya bilang itu, atau apapun hal yang dia lakukan. Misalkan kita mau ngomong sama dia, dianya lari. Ya kita simpelnya adalah nerima aja dulu. Penerimaan itu loh kuncinya. Yang jadi kunci utama penerimaan gitu. Yang biasa terjadi adalah, kita nggak terima. Akhirnya sakit hati, sedih gitu ya. Ya itu umum dan itu manusiawi sekali. Tapi memang sebenarnya itulah kuncinya kalau kita harus belajar atau memahami yang kita tuh harus menerima gitu loh. Menerima apa yang sedang terjadi gitu loh. Jadi kalau misalkan tim kita saat ini sedang memblok, ya sudah terima aja dulu gitu loh. Atau misalkan tim kita sedang sudah ada pasangan dengan orang lain gitu ya, atau kita sedang terikat dengan orang lain juga, ya terima aja dulu. Kuncinya terima dulu gitu. Karena penerimaan ada kunci yang paling utama. Kunci yang paling utama. Kita harus menerima semuanya dulu. Oh, memang situasinya seperti ini dan begini gitu. Terima aja kalau memang kita memang harus melewati hal ini. Gitu loh. Makanya yang saya bilang, perjalanan tim fam ini memang biasa disertai dengan the dark night of the soul gitu. Misalkan kita kehilangan pekerjaan kita, gitu. Ya terima aja. Terima aja. Oh, oke. Ini berarti udah mungkin bukan untuk saya lagi gitu. Atau kita kehilangan hubungan kita dengan seseorang. Ya udah terima aja gitu. Oh, mungkin memang dia sudah saat ini bukan untuk saya lagi gitu loh. Karena nggak ada gunanya juga. Misalkan kalau kita memaksakan segala sesuatunya emang itu sudah berakhir, akan tetap berakhir gitu. Ya, jadi dengan kita mudah menerima, itu sama juga dengan kita mudah melepas ego. Kita nggak dikendalikan dengan ego. Orang yang dikuasai dirinya dengan ego, itu mudah sekali ke-trigger dengan apapun, hal-hal sekecil apapun yang menurut kita mungkin remeh gitu ya. Yang saya bilang, ada orang yang dilihatin doang tuh bisa marah. Yang senggol dikit marah. Gitu. Orang yang ngomong mungkin mengingatkan, itu mudah sekali tersinggung. Mungkin kita sering lihat sekali banyak orang yang kok diingatkan dengan baik-baik aja tersinggung, langsung marah balik gitu. Padahal bisa aja bahkan dia yang salah gitu. Kita mengingatkan dengan baik, dia tersinggung gitu. Ya itu orang yang mudah dikendalikan dengan egonya gitu. Jadi semua orang tentu aja biasanya punya ego. Itu wajar. Itu wajar. Tapi justru dengan tim fam kita ini datang, itu yang men-trigger kita belajar justru ya kita harus melepaskan ego. Ya caranya bagaimana supaya kita bisa mudah melepaskan ego? Yaitu dengan menerima segala sesuatunya yang sedang terjadi. Gitu. Khususnya yang dalam perjalanan The Dark Night of the Soul ya. Sangat, sangat, sangat perlu yang namanya kita menerima. Penyerahan gitu. Kita mengikhlaskan, kita menerima segala sesuatunya. Gitu. Itu yang paling penting justru. Gitu. Itu yang paling utama gitu. Sebenarnya bukan hanya soal perjalanan tim frame, apapun kita dalam hidup, paling penting adalah kita menerima dulu. Oke, next step kita harus tahu misalnya salahnya di mana. Contohnya dalam pekerjaan. Gitu. Kita berbuat salah. Misalkan seperti itu. Kita buat salah. Yang paling penting bukan kita mengapa kita salah atau karena apa kita salah, bukan itu dulu. Tapi nerima, saya salah. Gitu loh. Terima dulu gitu. Karena banyak sekali orang yang nggak terima kalau disalahkan gitu. Padahal mungkin memang salah sebetulnya. Itu kan banyak sekali yang terjadi dengan orang dengan yang mudah dikuasai oleh egonya. Itu mungkin baik sekali kita lihat seperti itu. Tapi malah dia yang marah, tersinggung dan segala macam. Itu karena nggak terima gitu. Makanya seperti itu. Sebenarnya bukan hanya perjalanan tim fam aja. Itu di sebuah aspek kehidupan kita. Apapun itu. Termasuk kalau misalkan memang ada teman kita yang seperti itu ya kita terima. Memang dia orangnya seperti itu. Gitu loh. Jangan bukan berarti kita memarahi balik dia atau itu malah memicu ego lagi sebetulnya. Terima, ya memang orangnya seperti itu.
gitu. Jadi kunci apapun sebenarnya ada penerimaan dulu, gitu loh. Termasuk kalau kita memang salah, oke. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah terima, kita salah, gitu. Ya selanjutnya minta maaf, kemudian nextnya ya kita nggak apa-apa, kita pelajari kenapa begini gitu loh. Tapi yang paling utama dan paling pertama itu ya kita harus nerima dulu, karena itu yang paling penting gitu loh. Ya, makanya nggak semua, uh, ini nggak hanya soal perjalanan tim fam aja, tapi sebenarnya semua gitu loh. Tapi memang saat tim fam ini datang, itu yang paling men-trigger ego kita memang. Karena saya bilang, perjalanan tim fam adalah perjalanan melepasnya ego, perjalanan spiritual yang sebenarnya gitu loh. Dan cara melepas ego, memang ego itu harus di-trigger dulu gitu loh. Kita di-trigger habis-habisan oleh tim fam kita, oleh segala kejadian terjadi di Dark of the Soul gitu. Itu yang men-trigger kita. Itu yang sebenarnya ke-trigger adalah egonya. Gitu. Supaya kita bisa melepaskan ego. Nah, cara melepaskan ego itu adalah pertama adalah kita harus terima dulu apapun yang terjadi. Gitu. Entah dalam hubungan tim fam-nya seperti ini, A, B, C, D, misalkan tim fam-nya melakukan ini ke kita gitu, menyakiti kita dengan kata-kata, dengan apapun misalkan seperti itu. Ya kita terima dulu. Kuncinya terima dulu. Gitu. Makanya saat tim fam kita menjauh itu kan yang paling nge-trigger kita gitu loh. Saat tim fam kita meninggalkan kita itu kan paling men-trigger gitu. Kita kayak nggak terima gitu. Jadinya sedih, marah, terus bahkan mengejar gitu loh. Tapi yang paling benar adalah kita terima dulu aja. Oke, it's okay gitu loh. Kalau dia lagi pengen menjauh, it's okay gitu. Terima aja dulu gitu. Biarin aja dulu. Karena itu emang kuncinya gitu loh. Tim fam akan saling men-trigger satu sama lain gitu. Memang seperti yang trigger itu egonya gitu. Tapi cara kita supaya nggak kebawa gitu loh, nggak kebawa atau mudah ke trigger gitu, atau kita bisa makin mudah melepaskan ego adalah ya kita terima dulu semua hal yang terjadi gitu. Memang akan sulit buat orang-orang yang mungkin selama ini akan mudah dikuasai dengan egonya gitu. Tapi memang itu kuncinya supaya kita nggak dikontrol dengan ego kita, supaya ego kita tuh nggak dominan. Kita tuh mudah melepas ego. Cara paling utama adalah menerima dulu. Terima apa yang terjadi. Entah konten kita dengan orang lain, pergi dengan orang lain, memblok kita, apapun itu, apapun situasi kita, gitu loh. Atau masing-masing mungkin sudah punya pasangan, terima dulu aja. Gitu loh. Apapun kondisinya, apapun yang sedang terjadi saat ini. Paling utama adalah penerimaan, gitu. Ya, jadi dari situ dulu, bukan mengapa dan kenapanya. Karena biasanya gini, pikiran kita pertama ya langsung misalkan tim fam kita melakukan A, B, C, D seperti itu, pasti kenapa sih kok dia begini? Kenapa sih kok dia lari? Kenapa sih kok kenapa dan mengapanya itu gitu loh. Kita terus pikirin kenapanya, kita pengen terus tahu alasannya gitu. Kita pengen jawaban terus, padahal nggak semuanya tuh kita butuh jawaban gitu. Kita butuh penerimaan. Kita hanya harus untuk menerima apa yang sudah terjadi gitu loh. Bukan kita butuh semua penjelasan secara detail itu gitu loh. Karena penjelasan tuh bisa banyak banget, bisa masuk akal dan nggak masuk akal sama sekali mungkin. Berbagai macam alasan bisa bisa aja ada gitu loh. Tapi bukan kenapa dan mengapanya ini gitu. Bukan kita ngejar kenapanya harus terjadi. Bukan itu yang kita kerja, tapi kita harus pertama adalah nerima dulu. Nerima dulu gitu. Nah, dengan kita mudah menerima, kita mudah melepas ego kita. Nggak apa-apa misalkan kalau tim fam kita sekarang nggak sama kita ya nggak apa-apa, kita terima dulu apapun yang terjadi saat ini dengan tim fam kita atau hubungan kita, perjalanan hidup kita, atau dengan apapun yang terjadi. Kuncinya adalah penerimaan gitu. Semakin kita mudah menerima, kita semakin mudah ikhlas, kita nggak dikontrol lagi oleh ego kita gitu. Dan mulai dari situ gitu ya, harus dimulai dari penerimaan dulu. Jadi contoh begini, biasanya orang sakit hati terus punya keinginan balas dendam itu karena jelas nggak terima. Saya nggak terima diperlakukan seperti ini sama dia, makanya saya akan balas dendam. Biasanya seperti itu kan. Awalnya semuanya pasti karena nggak terima. Oh kamu gini saya, maka saya akan beginikan balik ke kamu. Base-nya ya memang dari ego. Gitu. Ya mungkin kita memang disakiti orang lain, kita memang
sedih gitu loh. Tapi kuncinya ada penerimaan. Oke, ikhlas gitu loh. Jadi memang semua semua yang sedang kita hadapi, sedang kita jalani, khususnya saat Dark of the Soul, kuncinya adalah penerimaan. Gitu. Semakin bisa kita nerima segala sesuatunya, semakin kita mudah melepaskan ego. Gitu. Ya. Mungkin bisa nanti ke depannya mungkin kita mungkin akan belajar misalkan kita dalam urusan pekerjaan nih, ya kita nggak bisa dong cuma terima doang selesai. Ya memang gitu. Kita memang harus belajar juga, tapi pertama adalah nerima dulu gitu. Contoh misalkan kita menangani suatu pekerjaan atau perusahaan misalkan sedang mengalami defisit yang besar sekali gitu ya, mengalami berbagai macam hal, kerugian atau mungkin bahkan bangkrut gitu. Pertama adalah ya terima dulu kalau itu terjadi. Kalau kita udah bisa nerima itu, kepala kita akan dingin. Kita akan mudah menjalaninya, kita akan mudah mencari tahu sebabnya kenapa gitu. Nextnya kita boleh melangkah ke depannya dengan cara oh ini karena ada kesalahan ini A B C gitu. Oh kita benahi gitu. Tapi kunci pertamanya adalah nerima dulu. Kalau kita nggak bisa nerima hal yang sedang terjadi saat ini, kita nggak bisa melangkah next step lebih lanjut. Nggak ada gunanya kita mencari tahu kenapa dan mengapanya, itu nggak ada gunanya kalau kita nggak bisa nerima dulu. Gitu. Dengan kita nerima, pikiran kita lebih tenang, kita baru bisa melangkah lebih jauh. Tapi kunci yang paling pertama adalah nerima dulu. Seperti itu. Jadi sama juga, entah itu perjalanan tim frame atau kita dalam kehidupan sehari-hari, ya itu kuncinya. Penerimaan. Gitu ya. Oke, mungkin podcastnya sampai situ dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Silahkan like, subscribe, komen, share juga. Mungkin ke teman-teman lainnya yang mungkin membutuhkan juga. Ya silahkan. Oh ya, mungkin teman-teman yang pengen cerita, curhat, sharing, konsultasi, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah. Jadi silahkan dicek aja. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.